Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Roh Kudus, Sumber Kekuatan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Mari kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Allah yang senantiasa peduli terhadap kami. Engkau melindungi kami, memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, memberikan kami kesejahteraan di dalam hidup kami. Untuk semuanya itu, kami bersyukur kepadamu. Secara khusus, karena Engkau juga telah melindungi kami, menjaga kami di malam yang gelap, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman, dan kami dapat bangun kembali dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir bersama kami, membuka hati dan pikiran kami, agar mampu meresapinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada dengan sendirinya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa ada karena sesuatu yang lain. Artinya, ada hal lain yang menyebabkan sesuatu itu ada. Misalnya,
kita sering mengkonsumsi makanan yang sehat, karena makanan yang sehat sangat berguna bagi tubuh kita. Dalam konteks ini, makanan yang sehat menjadi sumber bagi kesehatan tubuh kita. Contoh lain, orang yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk berat pasti akan mengalami kecelakaan. Dalam konteks ini, kecelakaan bersumber dari pengendara yang mabuk. Dapat dikatakan bahwa ada sebab maka ada akibat. Ini merupakan hukum alam yang tidak dapat kita bantah. Jika menghadapi sebuah masalah, maka orang akan berusaha untuk mencari sumber masalah agar bisa dipecahkan. Apabila orang tidak mengetahui sumber dari sebuah masalah, maka masalah itu sulit untuk dipecahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi dapat dibagi menjadi dua bagian untuk kita renungkan bersama. Bagian pertama berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya. Dalam konteks pembicaraan ini, ada dua gelar yang disebutkan Yesus untuk menggambarkan Roh Kudus, yaitu penghibur dan Roh kebenaran. Kata penghibur dalam konteks Alkitab berasal dari bahasa Yunani parakletos yang berarti pembela atau penolong. Hal ini menunjukkan bahwa peran penghibur dalam Alkitab berbeda dengan penghibur dalam pengertian sehari-hari. Parakletos adalah orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah dalam sebuah pengadilan. Dalam konteks ini, Roh Kudus menjadi pembela bagi para rasul ketika mereka dihadapkan ke mahkamah. Roh Kuduslah yang memberikan pembelaan bagi para rasul sehingga mereka tidak pernah jatuh ke tangan orang yang tidak percaya. Para rasul seringkali lolos dari cengkeraman orang Yahudi karena karya Roh Kudus. Roh Kudus berperan sebagai penyelamat bagi para rasul. Roh Kudus tidak hanya memberikan penghiburan dalam situasi sulit, tetapi juga berperan sebagai penuntun, pengajar, dan pemberi kekuatan rohani bagi kita semua. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, yang membuat kita merasa susah hati, ingatlah bahwa Roh Kudus selalu ada bersama kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan dan berjuang. Roh Kudus memberikan kepada kita ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai situasi di dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa Yesus menjanjikan penghibur kepada para muridnya? Barangkali ada beberapa alasan yang dapat kita renungkan. Pertama, Yesus mengetahui bahwa para muridnya akan mendapat banyak kesulitan. Para muridnya akan mendapat banyak sekali penganiayaan dan penolakan dari banyak orang. Mereka akan dianggap sebagai orang gila karena mewartakan kebangkitan Yesus yang pada masa itu dianggap sebagai sebuah penyesatan.
Bandingkan Injil Lukas bab 27 ayat 62 sampai 66. Roh Kudus yang hadir akan memberikan kekuatan kepada para rasul sehingga mereka dapat bertahan. Kedua, Roh Kudus membantu para murid untuk mengingat dan memahami ajaran Yesus. Para murid Yesus berasal dari orang-orang sederhana yang tidak terpelajar. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Lantas, bagaimana mereka mengingat dan memahami ajaran Yesus? Padahal, ketika Yesus masih ada bersama dengan mereka, para murid senantiasa meminta penjelasan dari Yesus tentang ajarannya. Roh Kudus adalah juga roh hikmat yang senantiasa memberikan pengetahuan kepada para murid. Karya Roh Kudus inilah yang memampukan mereka untuk mengingat dan memahami ajaran Yesus. Ketiga, Roh Kudus menjadi tanda kehadiran Allah. Sebelum naik ke surga, Yesus berjanji bahwa Ia akan selalu ada bersama-sama dengan para murid-Nya. Melalui Roh Kudus inilah Yesus hadir bersama dengan para murid-Nya. Kehadiran ini menjadi sangat berarti karena para murid membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Selain sebagai penghibur, Yesus juga menyebutkan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus memimpin manusia kepada kebenaran dan memampukan manusia untuk bersaksi tentang kebenaran. Di dalam kebenaran ini, manusia dibimbing untuk lebih memahami Tuhan dan karya kebenarannya. Roh Kudus membimbing manusia untuk bergerak meninggalkan kejahatan menuju kepada kebaikan. Roh Kudus adalah roh kebenaran karena menuntun gereja di dalam kekudusan. Dengan mengikuti bimbingan Roh Kudus, manusia, kita semua akan berjalan menuju kekudusan. Dalam konteks para rasul, Roh Kudus sebagai roh kebenaran memampukan para rasul untuk bersaksi tentang kebenaran. Bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati merupakan kebenaran yang berusaha ditutup oleh para tua-tua bangsa Yahudi, para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, berita tentang kebangkitan merupakan suatu usaha penyesatan terhadap masyarakat luas. Berhadapan dengan kenyataan ini, para rasul senantiasa dibimbing dan dikuatkan untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus akan bersaksi tentang dirinya, dan memang demikian. Roh Kudus yang bersaksi tentang Yesus menggerakkan para rasul juga agar menjadi pewarta yang tidak takut. Bagian pertama ditutup dengan perintah Yesus kepada para murid-Nya untuk bersaksi tentang dirinya. Alasannya ialah karena mereka selalu ada bersama-sama dengan Yesus dalam seluruh hidup mereka. Perintah ini menjadi tugas perutusan bagi para murid Yesus. Tugas perutusan ini juga
diberikan kepada kita sebagai murid Kristus. Kita memang tidak ada bersama-sama dengan Yesus ketika ia hidup di dunia ini. Namun, kita percaya kepada Yesus karena kita benar-benar mengimani Yesus, Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Iman inilah hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk bersaksi tentang Yesus. Apalagi Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada para rasul juga selalu menyertai kita sebagai anggota gereja. Roh Kudus adalah jiwa dari gereja. Melalui karya Roh Kudus, gereja berkembang dengan pesat sampai ke ujung bumi. Bagian kedua dari kisah Injil ini berisikan nasihat kepada para muridnya untuk selalu waspada, selalu bertekun. Kita ingat bahwa Yesus pernah bersabda perihal kedatangannya yang membawa pemisah. Maksud dari pemisahan ini ialah pemisahan secara rohani. Yesus tahu bahwa banyak pihak yang menentang ajarannya. Mereka berusaha untuk mencegah Yesus dengan berbagai cara. Inilah yang dimaksudkan dengan pemisahan yang dibawa oleh Yesus. Orang yang tidak percaya akan memisahkan diri dan berusaha menghambat orang lain yang percaya kepada Yesus. Nasihat untuk waspada ini mengingatkan para muridnya akan konsekuensi menjadi pewarta kebenaran akan kebangkitan Yesus. Mereka akan mengalami penderitaan karena mewartakan kebenaran. Bahkan, mereka akan mendapatkan penyiksaan dan pembunuhan. Orang yang membunuh mereka berpikir bahwa mereka melakukan kebenaran di hadapan Allah. Yesus menegaskan semua itu bukan untuk menakuti para muridnya, tetapi untuk mempersiapkan mereka akan menghadapi penderitaan yang mereka alami. Justru karena inilah Yesus mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang juga merupakan sumber kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua telah diangkat menjadi murid Kristus. Kita semua telah mendapatkan tugas perutusan untuk mewartakan kebenaran. Roh Kudus sebagai penghibur dan Roh kebenaran senantiasa menguatkan kita untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur dan Roh kebenaran memberikan dampak positif dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pertama, Roh Kudus memberikan kepada kita kedamaian di tengah tekanan hidup yang berat. Dunia yang semakin berkembang menyajikan banyak tantangan baru bagi kita. Jika kita menggunakan kekuatan sendiri, maka kita akan mudah jatuh. Namun, jika kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan mampu menghadapi semua tantangan yang ada. Kedua, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi godaan. Godaan yang kita alami dalam kehidupan ini merupakan karya setan yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Godaan hadir dengan tampilan yang lebih menarik hati.
jika kita lemah, maka kita mudah jatuh ke dalam dosa yang membinasakan. Kehadiran Roh Kudus merupakan sumber kekuatan bagi kita untuk menghadapi dan mengalahkan godaan setan. Dengan kata lain, Roh Kudus membimbing kita dari kejahatan menuju kepada kebaikan, membimbing kita agar terhindar dari godaan. Ketiga, Roh Kudus membimbing kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Manusia, oleh kehendak bebasnya, selalu mengandalkan kekuatan sendiri dalam mengambil keputusan. Akibatnya, kita mudah gagal dan kecewa. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Dalam kaitannya dengan ini, kita seringkali mengingkari Roh Kudus. Kita berusaha bertindak seturut kemampuan dan kekuatan kita. Kita bahkan berpikir bahwa usaha kitalah yang membawa kita pada keberhasilan. Akibatnya, kita membanggakan dan menyombongkan diri. Kita merasa diri hebat dan seringkali memandang rendah orang lain. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita terjerumus dalam keegoisan dan keserakahan. Kita merasa diri lebih berkuasa dari orang lain, dan orang lain tidak mempunyai peran. Padahal, keberhasilan yang kita alami merupakan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk terus melangkah. Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Marilah kita meminta bantuan Roh Kudus dalam hidup ini, agar kita berhasil dalam pekerjaan dan terutama menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah menjanjikan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengutus Roh Kudus ke atas kami, agar Roh Kudus membaharui kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk mampu bersaksi tentang kebangkitan Putra-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk bertekun dan senantiasa melaksanakan tugas perutusan kami sebagai murid Kristus. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.